Pokoknya aku saranin lah untuk kalian semua yang mau nyari sepatu outdoor, coba sepatu ini tuh memang bener-bener waterproof bro. Jadi selama masih setinggi ini itu mudah-mudahan kaki kalian tuh nggak akan basah. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan gua Berwijaya di Ayo Review. Kali ini aku akan nge-review sepatu. Sepatu ini udah aku pakai sekitar 2 tahun lebih. Sepatu outdoor keluaran dari Eiger. Sepatu Eiger apa? Ini dia, Eiger Anaconda. Sebelum kita review lebih dekat mengenai kelebihan dan kekurangannya sepatu Eiger Anaconda 2.0 ini, aku mau sampaikan bahwasanya sepatu ini tuh udah pernah aku pakai selama kurang lebih di kurun waktu 2 tahun, dan ini termasuk sepatu hari-harianku. Jadi aku suka memakai sepatu ini ketika aku berpergian, misalnya naik mobil, nyetir, naik sepeda motor, naik kereta, pergian ke mana aja, trekking ke hutan, naik gunung, ataupun show gitu. Kalau manggung nyanyi, beberapa kali aku pernah pakai sepatu ini buat manggung gitu. Dan selama aku memakai di medan-medan itu, hanya satu yang menurutku tuh nggak pernah terlupakan dari sepatu ini, yaitu adalah kenyamanan gitu. Jadi kalau menurut aku tuh memang namanya kenyamanan itu sangat berbanding lurus, itu tegak lurus dengan harga gitu. Nah, namun namanya produk-produk buatan manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya, pasti ada beberapa kekurangan poin-poinnya. Nah, untuk mengetahui apa-apa aja kelebihan dan kekurangan dari sepatu Eiger Anaconda 2.0 versi aku, mari kita sama-sama saksikan lebih dekat. Check this out. Ini dia sepatunya, sepatu Eiger Anaconda yang udah aku pakai kurang lebih 2 tahun. Dan ini kalau menurut aku sudah terjadi penyusutan sebesar 30% dari bentuk aslinya. Mari kita lihat dari sisi kanan, dari yang sebelah kanan. Itu tampak ini udah dijahit ya, karena kemarin sempat lekang. Awal mulanya lekang itu dari midsole-nya ini. Eva midsole, dia berupa busa lembut yang fungsinya itu untuk meredam guncangan. Sesuai dengan informasi yang udah aku pelajari dan aku ketahui, Eva midsole itu termasuk penahan guncangan terbaik di dunia loh. Di dunia, dia terbuat dari bahannya busa lembut. Nah, mungkin karena kelembutannya itu, tapi ini teoriku ya, mungkin aku salah. Karena kelembutannya itu dia jadinya cepet ngepres, dan yang pastinya kalau menurut logika berpikirku itu karena aku memakainya untuk hari-harian gitu. Karena kan sebenarnya kan sepatu Eiger Anaconda 2.0 ini kan dirancang untuk rock climbing ya. Tapi aku enggak gitu loh. Aku menggunakan ini untuk hari-harian gitu, dengan berat badan yang mencapai 90 kg untuk dipakai sehari-hari. Ya menurutku jadinya ya wajar kalau dia busanya ini ambles gitu, busa Evanya. Nah, kita lihat di tapak vibramnya masih lumayan ya, kalau kondisinya udah 70% lah. Cuma di beberapa bulan terakhir memang aku sudah mulai ada mengalami tergelincir lah. Tapi waktu pertama-tama kali menggunakan ini di awal, ini sepatu betul-betul enak kali bro. Itu kalau kita misalnya trekking itu, jalan-jalanan yang licin, yang bebatuan-bebatuan kerikil itu, aku pribadi sih nggak ada pernah terjadi selip ataupun jatuh gitu kan. Itu nggak ada. Nah, ini di bagian sini juga udah aku jahit biar, karena tadinya ini udah lekang juga. Sama yang kiri juga udah semuanya sama aku jahit biar rata, biar balance. Nah, itu
hasilnya jadinya udah nggak waterproof lagi ketika aku jahit gitu loh. Air kalau misalnya hujan lagi bawa sepeda motor itu air tembus kayaknya sih dari celah-celah yang dijahit ini kan menimbulkan lubang ya, memunculkan lubang-lubang jahit, jarum-jarum jahit, mungkin dari situ airnya udah masuk. Tapi tadinya ini sepatu ini tuh memang bener-bener waterproof bro, jadi selama masih setinggi ini itu mudah-mudahan kaki kalian tuh nggak akan basah karena memang bener-bener waterproof, dia nggak gimmick doang waterproofnya. Kemudian ini juga udah ada penyusutan di sini, kelihatan nggak? Nah ini udah mulai apa ya dibilangnya ya, kayak sobek-sobek iyalah potongan-potongan rubbernya itu kan, karena kan outsole-nya kan dari rubber tuh udah mulai udah mulai rusak lah. Nah di untuk bahan sepatu Eiger Anaconda ini terbuat dari kulit. Nanti akan lebih jelasnya akan aku tampilkan di sini, dari kulit. Dan ini juga di sini juga udah kelihatan kayak di sini sih kayak rubber gitu ya penutupnya, tapi kurang tahu siapa. Nah, ini udah mulai retak-retak, ya wajar. Kalian bayangin aja 2 tahun ini aku pakai gitu loh. Selama 2 tahun hampir setiap harinya tuh aku pakai sepatu ini terus gitu untuk ke lapangan ataupun indoor gitu. Nah, yang kita sama-sama tahu tuh kalau namanya outsole-nya rubber, kita pakai bawa kereta misalnya, jalan lah, kita naik sepeda motor karena di jalan kan, bawa sepeda motor di jalan itu nginjek aspal yang panas ya, lama-lama pasti karetnya susut ya kan. Dulu aku beli sepatu ini tuh bandrolnya tuh kalau nggak salah di harga 999.000. Sekarang kalau nggak salah Eiger udah ngeluarin Anaconda yang seri 2,5, itu di harga 1.100.000 dengan kelebihan di variasi warna. Untuk insole-nya sebenarnya udah sama-sama Ortholite. Dan ini juga salah satu kelebihan yang paling aku suka dari Eiger Anaconda ini, insole-nya yang di sini yang untuk di tapak kaki itu dia dari Ortholite gitu. Nah, yang aku rasakan Ortholite ini biasanya kan namanya kita jalan kan, kita jalan kaki kita berkeringat kan. Ya dia tetap kaki itu tetap berkeringat gitu. Cuman fungsi Ortholite-nya ini dia gampang menyerap sehingga tidak terjadi timbul bau berlebih di sepatu ini gitu. Kalau pengalaman aku memang dari dulu suka pakai sepatu boots, kadang-kadang bau kaki gitu kayak bau belacan. Nggak enak kali lah pokoknya, baunya nggak enak gitu, karena namanya boots kan dia kedap kan. Ini salah satu solusi terbaik nih dari Eiger Anaconda 2,50 ini. Nah yang kemudian ini kekurangannya juga aku udah temuin, bukan kekurangan, penyusutannya tuh udah dari tali pengikatnya nih, karena ngikatnya suka kencang-kencang. Iyalah namanya kalau kita trekking kan harus sepatu tuh harus terikat kuat nih. Udah mulai tipis. Nah tuh kelihatan kan. Untuk warna sih sejauh ini memang warna masih cakep lah, masih keren lah, bener-bener terjaga lah warnanya. 2 tahun aku pakai ngeluarkan duit 1.999.000, 1.000.000 kurang 1.000, rasaku tuh worth it lah. Sampai akhirnya dia kondisinya kayak gini tuh ya wajar gitu, salahnya aku juga gitu kan. Makanya aku sarankan bagi kawan-kawan semua kalau mau beli sepatu itu jangan kayak aku, harusnya kita berpikir untuk maksud dan tujuan kita beli sepatu itu apa gitu kan. Kalau kita misalnya kepengennya pakai harian, jangan beli sepatu-sepatu outdoor gunung gini gitu, karena nanti ujung-ujungnya apa ya, kalian juga ini sel sepatu kalian cepat rusak kan. Untung aja kalau Eiger ini bertahannya sampai 2 tahun ya. Kalau merek-merek sepatu lain kan ya aku pribadi nggak tahu lah gitu lah, karena aku belum pernah memakai sepatu outdoor yang merek-merek lain kan. Pokoknya aku saranin lah untuk kalian semua yang mau nyari sepatu outdoor, coba tes produknya Eiger. Mana tahu kalian punya experience sendiri, pengalaman sendiri yang kalau aku bilang nggak sebodoh aku gitu. Yang penting catatan dari aku tuh jadi pelajaran, jangan beli sepatu outdoor untuk digunakan hari-harian, sayang duit kalian gitu, karena harga sepatunya
ya memang mahal atau murah relatif lah ya, tergantung siapa si calon pembelinya. Tapi bagi aku nih cukup menguras kantong kan ya, cuman karena memang aku dari dulu memang udah senang sama produk-produk Eiger, ya udah aku berusaha nabung biar supaya bisa terbeli ini. Udah gitu belajar dari ke pengalaman aku itu, sepatu gunung kan juga ada berbagai macam tipe. Dia untuk rock climbing, untuk trekking yang kegiatan trekking yang ringan, dan ada juga yang trekking yang berat yang biasanya itu udah high cut gitu kan. Kalau Anaconda ini kan masih low cut. Kan kayak gitu dia. Jadi ada low cut, ada mid cut, ada high cut gitu. Itu fungsinya masing-masing tipenya itu punya fungsi tersendiri-sendiri, bro. Baik kawan-kawan, itu aja, demikian aja review aku tentang sepatu Eiger Anaconda 2.0 ini. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan aku juga ucapin terima kasih banyak untuk yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Untuk yang belum subscribe, aku ingatkan jangan lupa untuk klik, jangan segan-segan untuk tekan tombol subscribe, karena aku akan berusaha untuk menyajikan informasi-informasi untuk kalian semua. Ya kan, jadi sebelum kalian ada memutuskan untuk beli sesuatu, aku akan coba review, mana tahu yang aku review ini senada dengan pemikiran kalian. Misalnya kalian pengen beli sepatu naik gunung gitu kan, aku udah rekomendasi ini nih dari video-video yang akan dan pernah aku buat. Dan semoga dengan kalian-kalian yang udah mau mensupport aku dengan cara subscribe channel ini bisa membangun channel aku makin bertambah subscribernya hingga akhirnya menetas. Alhamdulillah, itu jadi sebuah rezeki bagi aku, dan ya mungkin bisa menjadi manfaat bagi kita semua ya. Demikian aja dari aku, Abel Wijaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.